Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Kutipan. Kutipan merupakan suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut sebagai mengutip. Kutipan dapat disimpulkan sebagai salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seseorang, pengarang, atau ucapan orang terkenal karena keahliannya. Kutipan dapat diambil dari kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Fungsi kutipan. Pertama, kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang terakhir, menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ialah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Kalimat yang digunakan penulis berbeda dengan gagasan orang lain yang terdapat dalam sumber aslinya dan memiliki esensi yang sama. Cara menulis kutipan. A. Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama penulis ditulis lengkap, diikuti tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. B. Jika nama penulis dari sumber yang dikutip disebutkan pada awal kalimat, nama penulis ditulis lengkap, diikuti tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Merajuk dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Contohnya seperti berikut. Jika ada dua penulis, disebutkan nama akhir kedua penulis tersebut dalam rujukan. Contohnya seperti berikut. Jika penulis lebih dari 2 orang, perujukan dilakukan dengan menulis nama awal penulis pertama diikuti dengan DKK. Contohnya seperti berikut. Jika nama penulis tidak disebutkan, maka yang dicantumkan adalah nama penerbitnya atau nama dokumen, koran, atau majalah yang diterbitkan. Contohnya seperti berikut. Untuk karya terjemahan, nama penulis aslinya disebutkan dalam rujukan. Contohnya seperti berikut. Rujukan dari 2 sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Contohnya seperti berikut. Pengertian catatan kaki. Catatan kaki juga disebut footnote yang merupakan catatan tentang sumber karangan yang wajib dicantumkan ketika mengutip suatu karangan sebagai bentuk penghargaan pengarang. Fungsi catatan kaki. 1. Sebagai bukti yang menunjukkan tempat di mana kutipan, pernyataan maupun data tersebut diambil. 2. Memberikan informasi lanjutan kepada pembaca. 3. Untuk memperluas konteks pembahasan. 4. Petunjuk dan keterangan untuk memberikan lampiran terkait dengan penyataan, data maupun fakta-fakta tertentu. Unsur-unsur penulisan catatan kaki. A. Nomor rujukan. B. Nama pengarang. C. Judul buku. D. Tempat penerbit. E. Penerbit. F. Tahun terbitan. G. Halaman. Ketentuan catatan kaki. Yang pertama, berada pada bagian bawah halaman. Yang kedua, menggunakan spasi 1. Yang ketiga, nomor rujukan ditulis 1/2 spasi lebih tinggi. Yang keempat,
Nama pengarang sesuai dengan nama asli dan gelar tidak perlu dicantumkan. Yang terakhir, judul buku referensi dicetak miring. Beberapa contoh penulisan catatan kaki. Pertama, buku terdiri dari satu pengarang. Format penulisan, nomor kutipan, nama pengarang, judul buku dicetak miring, buka kurung, kota penerbit, (2), nama penerbit, tahun penerbitan, tutup kurung, hal, nomor halaman, Berikut contohnya. Kedua, buku terdiri dari 2 atau 3 pengarang. Format penulisan, nomor kutipan, nama pengarang 1 dan nama pengarang 2, judul buku dicetak miring, buka kurung, kota penerbit, (2), nama penerbit, tahun penerbitan, tutup kurung, hal, nomor halaman, Berikut contoh penulisannya. Buku terdiri dari lebih 3 pengarang. Format penulisan, nomor kutipan, nama pengarang DKK, judul buku dicetak miring, buka kurung, kota penerbit, (2), nama penerbit, tahun penerbitan, tutup kurung, hal, nomor halaman, Berikut contoh penulisannya. Keempat, buku tanpa nama pengarang. Format penulisan, nomor kutipan, judul buku dicetak miring, buka kurung, kota penerbit, (2), nama penerbit, tahun penerbitan, tutup kurung, hal, nomor halaman. Berikut contoh penulisannya. Kelima, judul atau makalah. Format penulisan, nomor kutipan, nama penulis, (2), judul buku dicetak miring, nama jurnal atau makalah beserta volume dan nomornya, tahun penerbitan, hal, nomor halaman, Berikut contohnya. Keenam, website. Format penulisan, nomor kutipan, autor, judul artikel, (2), dicetak miring, dalam kurung URL web, tanggal akses, tahun, tutup kurung, Berikut contoh penulisannya. Ketujuh, Al-Quran. Format penulisan, nomor kutipan, Al-Quran, surah Al-Quran, (2), ayat Al-Quran, Selanjutnya, singkatan khusus dalam catatan kaki. Yang pertama, IBIT. IBIT digunakan apabila referensi dalam catatan kaki nomor tersebut sama dengan referensi pada nomor sebelumnya atau tanpa diselingi catatan kaki lain. Apabila halamannya sama, cukup ditulis IBIT. Bila halamannya berbeda setelah IBIT, dituliskan nomor halamannya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu objek. Objek digunakan apabila referensi dalam catatan kaki pada nomor tersebut sama dengan referensi yang telah dikutip sebelumnya, namun telah diselingi catatan kaki lain. Objek khusus digunakan bagi referensi yang berupa buku. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu logjet. Logjet yang berarti pada tempat yang telah disebut. Istilah ini dipakai untuk merujuk pada suatu buku atau sumber yang disebut sebelumnya pada halaman yang sama dan telah diselingi oleh sumber lain. Contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah semacam rujukan seorang penulis dalam menyusun karyanya. Daftar pustaka dapat kita temukan di makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun esai. Daftar pustaka juga dapat diartikan sebagai daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah. Beberapa sebutan lain dari daftar pustaka yaitu referensi,
rujukan, pranalar, atau sumber pustaka. Daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Fungsi dari daftar pustaka. Yang pertama, agar dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Yang kedua, yaitu agar bisa memberikan sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lebih lengkap. Yang ketiga, agar bisa menghargai maupun memberikan suatu penghargaan pada penulis sumber informasi. Yang terakhir, yaitu menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Selanjutnya, tujuan daftar pustaka. Tujuan pembuatan dari daftar pustaka adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama, nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Yang kedua, judul buku, termasuk judul tambahannya. Yang ketiga, data publikasi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Yang terakhir, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid, nomor, dan tahun. Urutan-urutan daftar pustaka. Dalam membuat daftar pustaka terdapat urutan-urutan penulisan yang perlu diperhatikan dengan baik, yaitu 1. Nama penulis, 2. Tahun terbit, 3. Judul karya atau buku, 4. Tempat terbit, 5. Nama penerbit. Syarat penulisan daftar pustaka. Ada beberapa ketentuan serta aturan cara penulisan daftar pustaka dengan baik dan benar, yaitu 1. Bagi penulis yang menggunakan marga atau keluarga, nama marga atau keluarganya ditulis terlebih dahulu. Sedangkan untuk penulis yang tidak menggunakan nama marga atau keluarga, diawali dengan penulisan nama akhir, kecuali nama Cina. 2. Gelar kesarjanaan penulis tidak perlu dicantumkan dalam daftar pustaka. 3. Judul buku dicetak miring atau digarisbawahi pada setiap kata, jadi tidak dibuat garis bawah yang bersambung sepanjang judul. 4. Baris pertama diketik mulai ketukan pertama, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7. 5. Jarak antara baris satu dengan baris berikutnya 1 spasi. 6. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya 2 spasi. Cara penulisan daftar pustaka. 1. Metode Harvard. Sistem Harvard menggunakan nama penulis dan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi, baik penulisan dalam daftar pustaka maupun citasi dalam naskah tulisan. Alamat internet ditulis menggunakan huruf italik. 2. Metode Vancouver. Cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver ini sedikit berbeda dengan metode Harvard. Letak perbedaan sangat jelas dan kebanyakan citasi jurnal ilmiah mengacu kepada cara menulis daftar pustaka dengan metode Vancouver. Contoh daftar pustaka. Daftar pustaka dari buku dengan 1 orang penulis, 2 atau 3 penulis, dan tanpa penulis. Dari jurnal, dari makalah, dan dari skripsi atau tesis atau disertasi.